Halo teman-teman, kali ini kita akan lanjutin materi sebelumnya yaitu belajar array. Maka hari ini lanjutannya adalah slash gitu. Slash itu apa? Slash itu secara bentuk dia mirip sama array, dan sebetulnya slash ini adalah reference atau potongan dari data array. Maka karena slash ini adalah data reference dari array, jika terjadi perubahan maka akan berdampak pada slash lain atau array reference-nya di memori yang sama. Contoh misalkan ada array A berisi 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya kita bikin slash yang ngambil dari data array. Misalkan kita mau ngambil data 3, 4, 5-nya. Lalu angka 5 di belakangnya kita rubah jadi 6. Maka yang berubah bukan hanya slash-nya, tapi array reference-nya juga ikut berubah gitu ya. Nanti akan kita gambarkan secara codingan dan outputnya seperti apa gitu ya. Secara singkatnya seperti itu. Selanjutnya, nilai kapasitas slash itu bisa bertambah. Tidak seperti array, dipatok nilai kapasitasnya hanya segitu gitu ya. Nggak bisa bertambah. Selanjutnya, si slash ini dia punya 3 elemen. Yang pertama ada pointer, ada length, dan capacity. Biar lebih jelasnya, saya coba gambarkan di whiteboard. Kita coba bikin contoh array di sini. Nih, kalau gambarnya jelek tolong dimaklumi. Misalnya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Jadi ada sebuah array dengan panjang 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ketika kita bikin array, sebetulnya itu sudah ada pointernya. Pointer di sini adalah 0, ini pointer. Selanjutnya ada length, di mana lengthnya adalah panjang dari arraynya tersendiri, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti lengthnya ada 5. Selanjutnya capacity. Capacity adalah nilai maksimum dari sebuah array. Di sini maksimumnya juga 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ketika kita buat array, pointernya akan secara default pasti akan 0. Terus lengthnya dan nilai kapasitinya pasti akan selalu sama. Nah, selanjutnya kita akan coba simulasikan gimana si slash ini mereference dari array. Misalkan di sini ada array, ada 5 elemen gitu ya. Nah, kita mau ngambil reference dari arraynya, kita buat slash ngambil dari array. Nah, kita dari sini kita mau ngambil gitu ya. Nah, ini akan menjadi slice. Nah, ketika kita mau ngambil dari array ini, terus jadi seperti ini, pointernya akan dimulai dari posisi yang kita ambil. Di sini berarti kan di sini 0, ini 1, ini 2, ini 3, ini 4 ya. Maka pointernya adalah 2. Di sini 2 ya. Ini 2 nih. 2. Selanjutnya lengthnya ini juga 2. 1, 2. Lalu kapasitinya ini bukan 2 tapi 3. Kenapa 3? Karena si slash ini mereference ke array, dan si slash ini motong dari sebelah sini, motong dari sini sampai sini. Nah, tapi si arraynya masih punya kapasitas di sini. Maka karena slash ini mereference ke array, maka yang dihitung adalah kapasitas seluruhnya. Maka diambil 3, 1, 2, 3 gitu. Kenapa tadi saya bilang slash adalah reference dari array? Karena ketika kita memotong dari array ini, nilai kapasitinya akan selalu mengikuti dari si arraynya. Oke, biar lebih jelasnya lagi, kita akan coba masuk ke codingan, code editor. Jadi kita bikin array-nya dulu. Ya.
Oke, nah ini sudah ada array bernama days di sini. Jadi sekarang kita buat slash-nya. Lalu kita mengambil atau merefer dari array days. Oke, ini maksudnya apa? Ini maksudnya adalah kita mengambil dari indeks kedua sampai indeks kelima. Oke, biar lebih jelasnya, coba kita print. Slash days-nya. Kita jalanin di terminal. Oke, kita jalanin go run main.go. Oke, kalau Rabu, Kamis, Jumat. Jadi dia mengambil dari indeks kedua 012. Selanjutnya batasnya adalah indeks kelima. Tapi indeks kelima tidak diambil. Jadi indeks kelima hanya batasannya. Jadi Rabu, Kamis, Jumat gitu ya. Kalau kita coba ambil length dan capacity-nya, coba kita print dulu. Lambda slash days. Kita juga print cap. Jadi kalau untuk ngambil capacity kita pakai cap, kalau length kita pakai len. Ini kita jalanin. Oke, lengthnya adalah 3, 1, 2, 3. Capacity-nya adalah 5. Kenapa 5 bukan 3? Karena tadi yang saya bilang di awal, slash akan mereference dari array yang diambil. Karena dia di sini ngambil dari 2, sini 2 ya, 1 2. Walaupun yang diambil hanya sampai Jumat, tapi dia akan merefer arraynya. Arraynya punya kapasitas berapa? Kalau misalkan kita lihat dari Rabu, berarti kita ambil semuanya ini sampai bawah. 1 2 3 4 5. Jadi kapasitasnya adalah 5. Nah, di sini kita coba-coba ngambil reference arraynya. Kalau misalkan kita mengambil semua, kita hanya butuh titik 2. Kalau kita jalanin, oke, dia akan ambil semua ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Kalau dia mau ngambil dari 0 sampai Sabtu misalkan, seperti ini. Kalau di awal kita nggak ngisi, itu dianggapnya kita ngambil dari posisi awal dari reference arraynya. Kita jalanin. Oke, keluar Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Lengthnya adalah 6, kapasitasnya adalah 7. Bener ya? Lengthnya adalah 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau misalnya kita mengambil dari indeks tertentu awalnya terus sampai akhir, kayak gini. Jadi dari indeks ketiga sampai akhir dari si indeks arraynya. Oke, jadi dia ngambil dari indeks 3 hari Kamis sampai Minggu, sampai akhir. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. 4, 4. Nah, jadi kalau misalkan kalian ingin buat array gitu ya, nah kalian harus ngedefine di sini lengthnya gitu ya, kontennya ada berapa gitu, kapasitasnya ada berapa. Tapi kalau misalkan kalian kosongin kayak gini, nah ini udah jadi slice nih. Oke, ini udah jadi slice. Oh, kalau kita jalanin sebetulnya nggak ada masalah gitu. Nggak ada masalah. Kita balikin lagi jadi ke array. Oke, selanjutnya misalkan kita di sini mau apa namanya? Kita ganti jadi ke kayak gini, ke 4 gitu ya. Kita jalanin dulu bentar. Kita coba cek dulu. Oke. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nah, di sini kita mau ngeprint si array days-nya. Terus di sini kita mau coba ubah data si slice-nya, bukan data si arrays-nya. Si array days-nya gitu ya. Kita mau ubah si slice days-nya. Misalkan di sini kita rubah 1 gitu ya. Kita rubah jadi hari baru. Oke, kita coba jalanin kira-kira outputnya seperti apa. Kita lihat. Nah,
ketika kita rubah si slash days-nya di 1, yaitu Selasa gitu ya. Ini kan dia dari 0, berarti kan dia sama nih awalnya. Jadi si slash days-nya kita rubah nih indeks 1 jadi hari baru, dimana berarti hari Selasa akan dirubah jadi hari baru. Tapi untuk si slash days, namun ternyata ketika kita ngeprint si array days-nya, area desa juga ikut berubah. Jadi Senin hari baru, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Itu kenapa yang tadi saya bilang slash itu akan mereference ke array. Dan jika terjadi perubahan pada slash, akan memungkinkan terjadi perubahan pula pada reference dari si arrays-nya atau si slash lain yang di memori yang sama. Nah, ini di sini contohnya kita rubah hari baru pada si slash days, tapi si array days-nya itu ikut berubah gitu ya. Jadi kayak gitu. Itu kenapa dari awal saya bilang slash akan mereference ke array kayak gitu. Nah, selanjutnya kita akan coba bikin slash dengan menggunakan function make gitu ya. Ini kita ganti dulu semuanya. Kita bikin slash baru. Kita pakai function make. Nah, di sini kita bikin tipenya string. Di sini line-nya 2, kapasitinya 3. Oke. Typo. Oke. Selanjutnya kita isi. Ini typo juga nih. Maaf. Selanjutnya kita isi si slash-nya misalkan 0. Kita isi anggur. Terus yang kita isi apel gitu ya. Nah, kayak gini. Nah, kita jalanin. Kita clear dulu. Oke, keluar si slash-nya anggur, apel. Selanjutnya kita coba tambahin satu elemen lagi, karena kan di sini kan kapasitinya 3 gitu ya. Jadi kalau kita tambahin jeruk misalkan, jeruk. Nah, kayak gini terus kita jalanin. Error. Kenapa error? Karena lengthnya itu adalah 2. Jadi kalau kita tambahin seperti ini akan error. Oke. Walaupun kapasitinya 3, kalau length adalah 2, ini akan error gitu. Nah, cuman kita tetap bisa nambahin elemennya karena ini slice gitu ya. Jadi walaupun dia lengthnya 2 dan ketika kita bikin seperti ini yang terjadi adalah error gitu ya, kita tetap bisa nambahin si slice ini dengan cara kita menggunakan append. Di materi sebelumnya, di materi array itu udah pernah kita bahas cara nambahin slash menggunakan append. Nah, caranya seperti ini. Slash kita tambahin gini, nah append. Nah, kita masukin lagi slash fruits-nya, kita tambahin di sini. Jeruk. Oke. Nah, ini harusnya bisa. Oke, anggur, apel, jeruk. Jadi kayak gitu ya. Jadi kira-kira itu aja pembahasan kita tentang slash pada Golang. Thank you.